Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mau mempresentasikan proyek kami yang berjudul implementasi aplikasi Ricebox untuk manajemen resep pribadi menggunakan Flutter dan SQLite. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mahendra Fikri dan teman saya Daniel Jeffrey Alvero. Lalu ada Muhammad Zaki Dwi Putra dan Aura Sofi Ramadhani. Langsung ke materinya. Itu ada latar belakang. Mengapa kita membuat aplikasi ini? Yang pertama, resep masakan pribadi sering tersebar di berbagai media, jadi sulit dicari. Banyak orang memiliki resep masakan pribadi yang seringkali disimpan secara acak di berbagai tempat seperti catatan ponsel, kertas, foto, ataupun bahkan diingat di kepala. Akibatnya resep-resep tersebut mudah hilang atau lupa. Terus yang kedua, aplikasi extensing cenderung cloud-based, yakni membutuhkan internet. Ketika jaringan tidak stabil, pengguna akan kesulitan mengakses resep mereka sendiri. Yang ketiga, kekhawatiran privasi dan data ownership pada penyimpanan cloud. Tidak semua orang merasa nyaman menyimpan resep pribadi atau catatan dapurnya di platform cloud yang dikelola pihak ketiga. Berdasarkan permasalahan tersebut, kami menawarkan solusi berupa aplikasi offline first Ricebox yang dibangun menggunakan Flutter dan SQLite. Aplikasi ini dapat diakses kapan saja tanpa menggunakan internet. Data resep tersimpan langsung di perangkat pengguna, sehingga lebih aman dan tetap mudah diakses. Selanjutnya ada tujuan pengembangan. Tujuan pertama adalah menyatukan semua resep dalam satu platform, sehingga pengguna tidak perlu lagi menyimpan resep secara terpisah di berbagai aplikasi atau media. Yang kedua adalah menyediakan akses tanpa internet. Dengan memanfaatkan database SQLite, dengan pendekatan offline first ini, pengguna dapat membuka resep kapan saja. Dan yang terakhir, aplikasi ini dirancang untuk memberikan kontrol penuh terhadap data pengguna. Fungsionalitas ekspor dan impor berbasis JSON memungkinkan pengguna menyimpan, memindahkan, atau membackup seluruh resep mereka tanpa bergantung pada server cloud. Selanjutnya ada ruang lingkup proyek. Yang kami kerjakan, proyek ini berfokus pada pengembangan MVP atau minimum viable product dengan pendekatan offline first. Artinya fitur utama aplikasi dirancang agar dapat tetap bisa digunakan tanpa koneksi internet. Platform utama yang ditegakkan adalah Android, sehingga aplikasi dapat digunakan secara luas di perangkat mobile. Untuk menyimpan data, kami menggunakan SQLite, yaitu library SQLite. Karena database lokal ini sangat cocok untuk aplikasi offline yang memiliki performa yang stabil. Sementara itu, bahasa pemrograman yang digunakan adalah Dart dengan framework Flutter sebagai teknologi utama. Flutter dipilih karena memudahkan pengembang antarmuka yang modern, cepat, dan responsif. Selanjutnya dilanjutkan teman saya, Aura Sofi. Baik, perkenalkan nama saya Rosa Ramadhani dengan akhiran NIL 002. Saya menjelaskan fitur utama aplikasi, yaitu ada 4 tahap. Yang pertama itu CRUD, resep, judul, bahan, langkah, waktu, dan gambar. Yang kedua, penyimpanan data lokal, SQLite. Yang ketiga, pencarian dan filter resep. Yang terakhir, favorit recipe. Next. Selanjutnya ada database tabel, yaitu ada 4 tabel. Yang pertama itu tabel resep, ID, ENT, primary key, auto increment, judul, teks, kategori ID, ENT, forgen key, kategori ID, porsi, ENT, waktu masak, teks, image, teks is favorit, ENT. Selanjutnya ada resep bahan, yaitu ada ID, ENT, primary key, auto increment,
resep ID, INT, Foreign key, resep ID, bahan, teks. Yang ketiga kategori, yaitu ada ID, ENT, primary key, auto increment, nama kategori, teks, foto teks, teks. Yang terakhir ada resep langkah, yaitu ada ID, ENT, primary key, auto increment, resep langkah, ENT, foreign key, resep ID, bahan, dan teks. Selanjutnya akan dijelaskan Daniel. Baik, terima kasih oleh Aura. Selanjutnya saya akan menjelaskan penjelasan aplikasi, khususnya di bagian kodenya, dan dibantu oleh teman saya Muhammad Jaki. Kita langsung ke kodenya, Mas. Baik, di sini kita sudah masuk ke file DB helper-nya, yang dimana file ini berfungsi untuk integrasi antara aplikasi dengan SQLite-nya. Nah, sebelum itu kita bisa ke file pubspec YAML dulu, Mas. Di bagian paling bawah, folder root. Nah, di sini, di bagian dependencies, kami juga sudah mengintegrasikan SQLite-nya di versi 2.3.0. Nah, kita harus melakukan ini agar nanti aplikasi dapat terintegrasi dengan SQLite-nya. Setelah melakukan ini, kami melakukan pubget. Kemudian kita kembali ke DB helper-nya. Nah, di sini ada beberapa metode yang digunakan. Yang paling penting adalah metode createDB. Di sini, createDB menerima parameter database DB, kemudian inversion. Tentunya dengan asinkronus, asin, dan await. Nah, di metode createDB ini, kami mengeksekusi beberapa query. Yang pertama ada query create tabel kategori, tabel resep bahan, dan tabel resep langkah. Untuk interaksi antara tabelnya masing-masing dihubungkan melalui foreign key yang merujuk ke ID tabelnya. Dan yang di bawah ada metode-metode create, update, CRUD, dan seterusnya. Contohnya bisa di-scroll. Nah, sini ada metode insert yang menerima string tabel, dan ada data juga. Dan ada metode delete by ID dan delete where, yang dimana ini digunakan untuk membedakan cara kita mendelete suatu tabel atau suatu data berdasarkan parameter tertentu. Kemudian juga ada metode update, yang dimana metode update ini menerima parameter tabel, data, kemudian ketentuannya, dan where-up yang bertipe list object. Selanjutnya ada query yang akan kita gunakan di script lain untuk mengeksekusinya. Nah, sebelum itu kita juga punya folder model yang berisi from resep. Nah, di resep model ini kami membuat kelas resep model yang berisi atribut. Contohnya adalah ID, judul, dan seterusnya. Ini kami sesuaikan dengan file database yang sudah kami buat sebelumnya. Tentunya kami juga membuat repository dan routing untuk jalannya aplikasi nantinya. Selanjutnya untuk tampilan UI dan demo aplikasi akan dijelaskan oleh teman saya Muhammad Jaki. Silakan. Nama saya Muhammad Zaki Budi Putra. Saya akan menjelaskan pertama dulu untuk demo aplikasi kami, yaitu resep box masakan. Yang pertama kita ke from kategori dulu untuk mencoba menambahkan from kategori. Kita coba, misal ini ya sama ya, Madiang, simpan, next, akan menyimpan. Terus kita ke folder tambah untuk menambah resep yang ingin kita tambahkan. Misal ini jajanan masak, pilih kategori, akan muncul di kategori tadi. Madiang 10 menit 10 porsi gas. Terus ya apalah, contoh aja guys ya. Oke, kita
issue resep. Kita direview dulu resepnya. Kalau udah, simpan. Akan simpan di from tambah. Dan ketika diklik tombol love ini akan ke from favorit. Yep. Untuk demo kita udahi, dan saya akan menjelaskan codingan screen. Ini codingan screen kami ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 file screen untuk menampilkan aplikasi kami. Yang pertama, untuk kategori ini untuk menampilkan kategori from kategori. Dan ketika kita ditekan kategorinya, ini akan masuk ke detail kategori ini. Terus ketika kita ke favorit, kita akan masuk ke bagian ini, screen favorit. Oke, bila udah, terus kita coba ke from tambah. Nah, from tambah ini yaitu ini codingan kami yang ini screennya. Dan untuk bila ditambah ini tuh akan masuk ke from yang ini. Oke, terus kembali. Bila ditekan gini, nah ini masuk ke detail resep. Ya, inilah. Terus edit, ini akan masuk ke from edit resep. Yep. Mungkin segitu aja untuk penjelasan saya tentang demo dan codingan file-file kami. Berikutnya saya akan kembalikan ke Mahen sebagai narator. Dan itulah presentasi proyek kami dan demo aplikasi Ricebox kita. Jika kurang lebihnya kita mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.